Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felza Yasmina dari kelas 91 mau membagikan kisah yang menginspirasi saya. Kisah ini saya dapat dari salah satu pembicara di webinar. Kisah beliau saya anggap sangat menginspirasi karena beliau berperan besar dalam menjaga ekosistem laut di salah satu kabupaten di Indonesia. Bukan cuma itu, beliau sangat menginspirasi saya karena beliau mampu menghadapi tantangan dalam membangun konservasi laut di daerah tersebut. Salah satu tantangan yang beliau bahas pada saat itu adalah eksploitasi dan overfishing yang dilakukan oleh nelayan setempat. Kisah dan perjuangan beliau dalam menjaga ekosistem laut itu diawali dengan rasa malunya terhadap ibu-ibu nelayan yang jauh lebih tahu tentang jenis-jenis ikan dan cara mengolahnya dibanding beliau yang saat itu statusnya sebagai mahasiswi. Jadi beliau merasa minder. Dari rasa malu dan rasa mindernya inilah beliau akhirnya memutuskan untuk belajar lebih banyak lagi dengan ibu-ibu nelayan setempat. Saat sedang belajar dengan ibu-ibu nelayan, beliau mengambil kesempatan untuk mencari tahu apa saja sih penyebab-penyebab dan alasan nelayan setempat melakukan eksploitasi terhadap sumber daya laut. Setelah mengulik dan bertanya-tanya kepada warga di sekitar pesisir, ternyata penyebabnya itu karena nelayan di sana membutuhkan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan yang memadai. Jadi mereka terpaksa melakukan eksploitasi supaya kebutuhan ekonomi tercukupi, lalu mereka bisa mendapat fasilitas yang memadai itu. Bukan cuma itu, penyebab lainnya adalah permintaan pasar yang tinggi dari masyarakat. Para nelayan menuruti permintaan pasar yang tinggi, salah satunya adalah permintaan pasar gurita, tanpa memikirkan dampak apa yang akan terjadi jika mereka melakukan eksploitasi. Pada akhirnya ya mereka melanggar komitmen untuk melindungi alam demi kebutuhan ekonomi mereka. Setelah mengetahui penyebab-penyebab eksploitasi yang dilakukan oleh nelayan setempat, beliau akhirnya mengambil tindakan, yaitu dengan memberikan hak kesehatan dan pendidikan untuk nelayan di sana agar mereka bisa mendapatkan fasilitas yang memadai tanpa harus melakukan eksploitasi. Dalam webinar tersebut, beliau bukan hanya menceritakan perjuangannya dalam menjaga ekosistem laut, tapi beliau juga menyampaikan harapannya untuk masyarakat seperti kita agar bisa berkontribusi dalam mencegah kegiatan eksploitasi demi keseimbangan ekosistem laut. Cara sederhana yang beliau katakan saat itu adalah dengan menjadi konsumen hewan laut yang bijak. Karena peran masyarakat itu sangat berdampak besar bagi ekosistem laut. Jadi kita tidak bisa melimpahkan semua beban kelautan kepada nelayan saja. Kisah beliau tadi membuat saya berpikir dan membuat saya sadar bahwa kita sebagai masyarakat perkotaan memang seharusnya ikut juga mengambil peran dalam mencegah eksploitasi. Langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi yaitu dengan mencari tahu hewan laut apa saja sih yang tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Kenapa? Karena jika kita tidak mencari tahu hal tersebut, nantinya tanpa sadar kita akan mengajukan permintaan pasar yang tinggi terhadap hewan laut yang seharusnya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Nah, permintaan pasar yang tinggi itu akan membuat nelayan tergiur dan akhirnya melakukan eksploitasi. Eksploitasi ini membuat jenis hewan laut yang mengalami kelangkaan itu semakin banyak. Kelangkaan inilah yang sangat berdampak bagi ekosistem laut, ekonomi nelayan, dan juga tentunya akan berdampak lagi kepada kita sebagai masyarakat yang mengonsumsi hewan laut. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang bijak berusaha sebisa mungkin sesuai dengan kemampuan kita untuk mencegah terjadinya eksploitasi supaya keseimbangan ekosistem di luar sana itu terjaga. Langkah-langkah kecil yang kita lakukan tadi itu sangat berdampak besar bagi ekosistem di luar sana, baik laut maupun hutan. Sekian cerita inspirasi dari saya, semoga teman-teman bisa terinspirasi juga dari kisah ini untuk mengambil peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di bumi. Terima kasih.